Dikisahkan dalam kitab Nawadir, karya Syekh Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi bahwa pada malam Jumat Salih Al-Mursi pergi ke Masjid Jami untuk melaksanakan salat subuh. Di tengah perjalanan ia melewati makbarah, pekuburan, dan berdiri sejenak sampai fajar datang. Saat fajar datang, ia pun melaksanakan salat seperti biasanya. Namun usai melaksanakan salat, ia merasakan kantuk yang luar biasa hingga akhirnya tertidur. Saat tertidur, Salih melihat para penghuni kubur dalam makbarah yang ia lewati tadi berhamburan keluar dengan berpakaian putih. Mereka duduk bergerombol saling bercerita. Namun dalam mimpinya itu Salih menyaksikan ada satu pemuda yang berpakaian lusuh yang duduk sendirian dan terlihat sedih. Tidak lama kemudian Salih Al-Mursi menyaksikan sekelompok orang yang bergerombol itu mendapatkan piring yang ditutupi sapu tangan. Setiap orang mendapatkan jatah satu piring. Pada saat yang sama, pemuda yang terlihat bersedih tadi tidak mendapatkan apa-apa lalu ia pun pergi dan masuk dalam kuburannya. Salih Al-Mursi bergegas memburu pemuda tadi untuk menanyakan sesuatu yang menimpanya. "Wahai hamba Allah, aku melihatmu sangat bersedih, sebenarnya apa yang terjadi padamu?" Tanya Salih kepada pemuda itu, "Wahai Salih, apakah tadi kamu melihat piring-piring yang dibagikan?" Jawab pemuda itu yang diiyakan oleh Salih. Pemuda tadi menceritakan bahwa piring-piring tersebut merupakan piring kiriman dari orang yang hidup untuk orang yang sudah wafat. Dikatakannya, setiap orang hidup yang bersedekah dan berdoa ditujukan untuk orang yang sudah wafat. Maka doa dan sedekah itu akan disampaikan kepada ahli kubur setiap hari Jumat dalam bentuk piring. Aku adalah orang asing yang berasal dari negara Hindi dan berniat akan melaksanakan ibadah haji bersama ibuku. Namun sayangnya ketika baru sampai Basrah aku meninggal dan dikuburkan di sini. Imbuhnya, pemuda itu menceritakan bahwa beberapa waktu setelah ia wafat, ibunya menikah lagi dan sibuk dengan suami barunya hingga melupakan sang pemuda yang tiada lain adalah anak kandungnya sendiri. "Ibuku tidak pernah berdoa dan bersedekah untuk kusakan dia tidak punya anak. Sungguh dunia telah membuatnya lalai," keluhnya. "Di mana alamat rumah ibumu?" Tanya Salih yang langsung dijawab pemuda itu dengan sebuah alamat lengkap. Salih Al-Mursi kemudian terbangun dan langsung berangkat menuju alamat yang disampaikan oleh pemuda yang ada dalam mimpinya itu. Saat sampai di rumah ibunya, Salih Al-Mursi membuka dialog dengan sebuah pertanyaan. "Apakah kamu punya seorang anak?" Tidak jawab perempuan yang menjadi ibu pemuda itu, tidak lama kemudian Salih mengulangi pertanyaan serupa, "Apakah kamu punya seorang anak?" Sebelum menjawab pertanyaan, perempuan itu menghela napas yang cukup panjang, "Ya, saya punya anak, tapi dia sudah meninggal semasa muda." Ibu itu kemudian menangis sampai air matanya bercucuran setelah mendengarkan cerita Salih Al-Mursi yang bermimpi bertemu dengan anak dari ibu itu. "Anak itu adalah darah dagingku. Perutku menjadi tempatnya dulu. ASI dariku menjadi makanan dan minumannya. Dan pangkuanku menjadi tempat duduknya," kata sang ibu sambil menangis. Tidak lama kemudian ibu itu memberikan 1000 dirham dan meminta Salih Al-Mursi agar disedekahkan untuk anaknya. "Demi Allah, setelah ini aku tidak akan melupakannya dan akan selalu bersedekah dan berdoa untuknya di sisa umurku," kata sang ibu. Salih Al-Mursi kemudian pamit dan melaksanakan amanat ibu dari pemuda itu bersedekah 1000 dirham untuk anaknya. Pada hari Jumat berikutnya, seperti biasa Salih berangkat menuju Masjid Jami untuk melaksanakan salat subuh. Kejadian sebelumnya ternyata terulang kembali. Salih tertidur usai melaksanakan salat. Saat tertidur, Salih kembali melihat para ahli kubur berhamburan keluar dan bertemu lagi dengan pemuda yang sebelumnya lusuh dan bersedih. Namun kali ini pemuda tersebut berpakaian putih dan terlihat sangat bahagia. "Wahai Salih, semoga Allah membalas kebaikanmu. Sesungguhnya hadiah sedekah 1000 dirham telah sampai kepadaku," ujarnya.